Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar yaitu cara instalasi server IPPBX asterisk di Linux Ubuntu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu kita akan belajar mengkonfigurasi IPPBX asterisk di Linux Ubuntu. Sebelumnya kita review dulu topologi jaringan yang akan kita gunakan. Seperti sudah terlihat di layar, bahwasanya di sini ada sebuah server Ubuntu yang sudah terinstall aplikasi IPPBX asterisk. Kemudian untuk server Ubuntu-nya kita beri IP 192.168.1.100/24. Kemudian server Ubuntu ini kita hubungkan dengan beberapa klien, minimal ada 2 klien 1 dan klien 2. Untuk klien 1 kita harus memberi IP address satu network dengan Ubuntu servernya, yaitu sebagai contoh kita beri IP 192.168.1.100/24. Kemudian untuk klien 2 kita beri IP address misal 192.168.1.100/24. Kemudian di masing-masing klien nanti akan kita install softphone semisal Xlet, Zyper, Expresstol, 3GSphone atau softphone yang lainnya. Langsung saja kita mulai bagaimana cara mengkonfigurasi asterisk di Linux Ubuntu. Langsung saja kita buka servernya. Pilih server yang telah kalian buat, kemudian klik start. Kita tunggu proses booting dari Ubuntu servernya. Kemudian masukkan user yang telah kita buat saat instalasi, yaitu TKJ. Kemudian di enter. Masukkan passwordnya yang telah kita masukkan atau kita buat saat instalasi Ubuntu, yaitu 123456789. Kemudian di enter. Passwordnya ini tidak akan kelihatan saat kita mengetikkannya. Sudah berhasil, kita login ke server Ubuntu-nya. Konfigurasi pertama, kita konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu di Ubuntu servernya. Kalau kemarin sudah kita konfigurasi, kita cek lagi apakah masih sesuai dengan topologi kita atau tidak. Ini IP address yang akan kita gunakan di dalam server Ubuntu-nya, yaitu 192.168.1.100. Langsung saja kita konfigurasi IP address di Linux Ubuntu. Terlebih dahulu silakan login dengan user root dengan mengetikkan perintah sudo spasi su, kemudian di enter. Masukkan passwordnya 1-9. Passwordnya di sini tidak akan kelihatan, Mas ketikkan dengan pelan-pelan dan dengan benar. Kemudian di enter.
Di sini sudah terlihat sudah berhasil login dengan user root. Kemudian untuk mengkonfigurasi IP address-nya kita ketikkan perintah nano spasi /etc spasi network /interface, kemudian di enter. Auto ENP0S3 ini merupakan ENP0S3 merupakan nama interface di dalam komputer kita. Mungkin di dalam komputer kita berbeda-beda setiap komputer. Kemudian di sini ada IFS ENP0S3 init DHCP. Kita ganti saja DHCP-nya dengan static, kemudian di enter. Ketikkan address spasi 192.168.1.100, kemudian di enter. Ketikkan net mas spasi subnet masnya yaitu 2/24 atau 255.255.255.0, kemudian di enter. Ketikkan network spasi 192.168.1.0, di enter. Ketikkan broadcast spasi 192.168.1.255, kemudian di enter. Ketikkan gateway spasi IP gateway-nya 192.168.1.1. Gateway boleh kita kosongkan atau tidak kita konfigurasi kalau dirasa server kita tidak terhubung ke internet. Kalau mau terhubung ke internet harus dicari tahu IP gateway-nya berapa agar komputer server kita bisa terhubung ke internet. Kemudian ketikkan DNS name server spasi 192.168.1.1. kemudian kita simpan konfigurasi ini dengan perintah dengan menekan keyboard Ctrl O, kemudian kita enter menyimpannya. Kemudian kita keluar dari konfigurasi IP address ini dengan mengetikkan pada keyboard yaitu Ctrl X. Kita akan kembali ke terminal. Selanjutnya kita restart konfigurasi IP address-nya dengan perintah /etc/init.d/networking spasi restart dan di enter. Kalau berhasil akan muncul simbol OK. Kemudian kita cek apakah IP address yang kita setting tadi sudah benar-benar terkonfigurasi di Linux Ubuntu-nya dengan perintah ifconfig. Kemudian kita enter. Kalau belum muncul yang kita harapkan, mungkin kita bisa dengan kita restart dulu Ubuntu-nya dengan perintah reboot. Biasanya membutuhkan reboot atau restart dulu Ubuntu-nya agar konfigurasi IP address yang kita setting tadi benar-benar sudah terpasang di Linux Ubuntu-nya. Kita login lagi, usernya TKJ, passwordnya 1-9. Kemudian login
ke user root dengan perintah sudo spasi su, di enter, masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, di enter. Kemudian langsung saja kita cek IP address-nya dengan perintah ifconfig, di enter. Nah, di sini sudah terlihat IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.1.100. Selanjutnya, saatnya kita mengkonfigurasi IP PBX asterisknya. Apa yang dikonfigurasi? Pertama, kita akan mengkonfigurasi data account. Data account ini digunakan untuk mendaftar atau registrasi username atau nomor telepon atau dial number, atau istilahnya adalah ekstensi. Di mana konfigurasi data account ini ada dua. Yang pertama adalah konfigurasi data account umum atau general. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi data account user atau ekstensinya. Kita konfigurasi dulu, yaitu konfigurasi data account umumnya atau generalnya. File konfigurasinya adalah di zip.conf. Kemudian kita buka file tersebut dengan perintah nano. Setelah itu isi di bagian atau di baris terakhir dengan perintah seperti ini. Langsung saja kita buka atau kita konfigurasi. Ketikkan nano spasi /etc /*asterisk/zip.conf, kemudian di enter. Nah, ini adalah isi dari file zip.conf. Hati-hati saat mengkonfigurasi, jangan sampai menghapus data yang ada atau menambahkan data yang tidak diperlukan. Kita turunkan pada bagian baris paling akhir, diturunkan terus, atau lebih cepatnya dengan menekan Ctrl underscore. Kemudian kita mau menuju line berapa atau baris berapa, kemudian di enter. Nah, ini sudah baris terakhir ini. Nah, di baris terakhir ini kita ketikkan yaitu konfigurasi data account generalnya atau umumnya, itu dengan perintah dalam kurung general, kita tutup lagi, dalam kurungnya menggunakan dalam kurung yang siku, dan di enter. Ketikkan konteks sama dengan default, di enter. Ketikkan port sama dengan 5060, karena port yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu port 5060. Ketikkan bin ADDR sama dengan 0.0.0.0 yang merupakan artinya listen semua IP address yang ada. Kemudian di enter. Ketikkan srv lookup sama dengan yes, di enter. Ketikkan tos sama dengan 0x18, di enter. Ketikkan video support sama dengan yes, akan nanti berkomunikasi bisa menggunakan video call, kemudian di enter. Setelah itu kita simpan konfigurasi ini dengan menekan tombol Ctrl O, kemudian di enter. Keluar dari konfigurasi ini dengan Ctrl X. Langkah berikutnya kita akan mengkonfigurasi data account user atau ekstensi. Di sini silahkan ditambahkan username atau nomor telepon
atau dia number yang nantinya akan digunakan oleh klien untuk login ke Shopon dan digunakan untuk berkomunikasi. File konfigurasinya sama, yaitu di zip.conf. Kemudian di dalam file tersebut kita isi data semisal seperti ini. Perintah ini kita ketikkan pada bagian terakhir. Langsung saja kita konfigurasi. Kita buka lagi file zip.conf-nya dengan perintah nano spasi /etc /*zip.conf. Kemudian kita enter. Diturunkan garis paling bawah atau lebih cepatnya Ctrl _ kita masukkan mau menuju baris berapa, bagi contoh 9999, kemudian di enter akan menuju baris yang paling terakhir. Di bawah data akun general atau umum kita daftarkan nomor teleponnya. Sebagai contoh, kita mau mendaftarkan nomor teleponnya 2001. Baru di dalam kurung, kita buka kurung dulu, masukkan nomor telepon yang mau kita daftarkan, sebagai contoh 2001. Kemudian tutup kurung. Nomor telepon ini bebas sesuai dengan kehendak kita. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan nomor telepon 2001. Kemudian di enter. Kemudian ketikkan tipe sama dengan friend. Ini tipe akunnya adalah friend. Kemudian kita enter, masukkan username sama dengan nama usernya apa, bebas, boleh menggunakan nama kalian. Sebagai contoh Aljam. Kemudian di enter. Kemudian masuk. Kemudian ketikkan script sama dengan ini merupakan password yang digunakan untuk login nanti. Bebas, silakan diketikkan passwordnya apa. Sebagai contoh, passwordnya adalah semangat belajar ya. Jadi di Shopon nanti, di klien nanti login dengan menggunakan nomor telepon 2001, kemudian passwordnya semangat belajar. Kemudian di enter. Ketikkan host sama dengan dinamik. Artinya host yang menjadi IPPBS dapat berubah-ubah ya, dapat menyesuaikan. Kemudian di enter. Ketikkan konteks sama dengan nama konteksnya, bebas juga, atau istilahnya grup, nama grupnya. Sebagai contoh, saya membuat konteksnya yaitu TKJ PON. Nanti agar dapat menghubungi nomor telepon 2001, maka nanti nomor telepon yang lainnya harus dalam konteks yang sama, yaitu TKJ PON. Kemudian di enter, ketikkan mailbox sama dengan nomor teleponnya berapa, 2001. Add nama konteksnya yaitu TKJ PON. Kemudian di enter. Kemudian ketikkan DTMF mode sama dengan RFC 2833. Kemudian di enter. Ketikkan NAT sama dengan no. Di enter. Kemudian ketikkan allow sama dengan all. Di enter. Kemudian ketikkan caller ID sama dengan caller ID-nya apa, dengan sebutan apa. Sebagai contoh SIP 00. Kemudian di enter. Kemudian ketikkan reinvite sama dengan no.
di enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat atau mendaftarkan satu nomor telepon, yaitu nomor telepon 2001. Boleh kita mendaftarkan nomor telepon yang lain. Sebagai contoh, saya mau mendaftarkan nomor telepon 2002. Maka tulis saja di bawahnya buka kurung 2002, kemudian tutup kurung, di enter. Kemudian ketikkan tipe sama dengan friend. Kemudian enter, ketikkan username sama dengan nama usernya, sebagai contoh Dava, kemudian enter. Kemudian secret, passwordnya apa? Kalau kita login dengan menggunakan nomor telepon 2002, passwordnya di sini apa? Sebagai contoh adalah tetap sehat, contoh saja ini ya. Kemudian di enter. Kemudian ketikkan host sama dengan dynamic, di enter. Kemudian ketikkan konteks. Nah, kontaknya harus sama dengan nomor telepon 2001 agar nanti bisa berkomunikasi. Sebagai contoh adalah yang di atas tadi adalah TKJ phone. Kemudian di enter. Ketikkan mailbox sama dengan nomor teleponnya berapa? 2002. Add nama konteksnya TKJ phone. Kemudian di enter. Ketikkan DTMF mode sama dengan RFC 2833, di enter. Ketikkan not sama dengan no. Ketikkan allow sama dengan all, enter. Ketikkan color ID sama dengan SIP 01, di enter. Ketikkan country invite sama dengan no, di enter. Nah, sudah selesai kita membuat nomor telepon 2002. Kalau ingin membuat nomor telepon yang lainnya, tinggal diketikkan di bawahnya. Berapapun jumlah nomor telepon yang kita buat bisa kita lakukan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan mengetikkan di bawahnya. Kalau sudah, kita simpan konfigurasi tersebut dengan perintah Ctrl O, kemudian enter. Keluar dari konfigurasi SIP.on dengan perintah tekan keyboard Ctrl X. Nah, kita akan kembali ke terminal. Selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi data account, baik kita kalau umum atau general maupun data account user atau ekstensi, langkah berikutnya adalah kita melakukan restart terlebih dahulu, asterisknya dengan perintah /etc/init.d/asterisk spasi restart, di enter. Terlihat di sini ada simbol OK, berarti konfigurasi tadi sudah berhasil. Selanjutnya, yang kedua adalah kita mengkonfigurasi dial plan. Konfigurasi dial plan ini berada pada file konfigurasi extension.conf. Ya. Di sini kalian harus menambahkan nama konteks tadi dan menambahkan nomor telepon yang kita daftarkan tadi. Setelah nanti kita membuka file extension dengan perintah nano, maka diisikan perintah atau baris sebagai berikut.
Langsung saja kita konfigurasi pada asterisknya. Kita buka file extension dengan perintah nano spasi /etc spasi asterisk spasi extension.conf, kemudian di enter. Nah, ini adalah isi file dari extension.conf. Diturunkan pada baris paling bawah. Hati-hati jangan sampai menghapus datanya atau menambahkan data yang tidak diperlukan. Kalau terjadi maka membuat asterisknya menjadi error. Ini adalah baris yang terakhir. Kita tambahkan nama konteks yang kita buat tadi. Kita ketikkan buka kurung, ketikkan nama konteksnya. Nama konteks yang kita buat tadi adalah tkj font. Kemudian tutup kurung, di enter. Kemudian ketikkan extend sama dengan tanda lebih besar ya, tanda lebih besar atau besar. Kemudian masukkan nomor teleponnya 2001,1, dial dalam kurung sip, kemudian garis miring nomor teleponnya 2001,20. Artinya ekstensi atau nomor telepon 2001 dengan protokol SIP akan timeout selama 20 detik. Kemudian enter. Kemudian ketikkan lagi extend sama dengan tanda lebih besar, nomor teleponnya 2001,2, hang up. Setelah timeout akan dilakukan hang up. Ini adalah nomor telepon 2001. Kemudian tambahkan seperti tersebut untuk nomor telepon 2002. Dan kita ganti cuma nomor teleponnya, kita ganti nomor telepon 2002. Kalau nomor teleponnya ada lagi atau ada banyak, maka semuanya harus didaftarkan di file extension ini agar nomor telepon tersebut bisa saling berkomunikasi antar nomor telepon yang satu dengan nomor telepon yang lain. Sudah selesai. Ini cuma 2001 sama 2002 karena di file zip.conf tadi kita hanya membuat 2. Kemudian kita simpan konfigurasi tersebut dengan menekan Ctrl O. Kemudian kita enter. Keluar dari konfigurasi extension.conf dengan menekan tombol Ctrl X. Nah, kita akan kembali ke terminal lagi. Langkah berikutnya yaitu kita melakukan restart service asterisknya dengan perintah /etc/init.d/asterisk spasi restart, di enter. Nah, ada simbol O, artinya asterisknya sudah oke, sudah berjalan dengan baik. Kita sudah selesai cara mengkonfigurasi asterisk atau mendaftarkan nomor telepon dan akan kita gunakan untuk login di Shopon-nya. Untuk melihat nomor telepon atau username atau dial number yang kita daftarkan tadi, kita
masuk ke mode asterisk dengan perintah asterisk main rvvv. Kemudian di dalam mode asterisk tersebut kita ketikkan shift show user. Di sini nanti akan terlihat username atau nomor telepon yang telah kita daftarkan. Kita praktekkan. Masuk dulu ke mode asterisk dengan perintah asterisk spasi min rvvv. Enter. Di sini sudah berada di mode asterisk. Kemudian untuk melihat nomor telepon atau username yang telah kita daftarkan dengan perintah show shift saya ulangi dengan perintah shift show user. Enter. Nah, di situ sudah terlihat ada nomor telepon yang telah kita daftarkan tadi, yaitu nomor telepon atau username 2001 dengan passwordnya semangat belajar, konteksnya TKJ-PON, dan nomor telepon 2002 dengan passwordnya tetap sehat dengan konteksnya sama, yaitu TKJ-PON. Kemudian, kalau nomor telepon tersebut sudah digunakan atau sudah digunakan login oleh komputer klien dengan software tertentu, maka akan terlihat ada IP address dari IP komputer klien. Untuk melihatnya apakah nomor telepon tersebut sudah dipakai oleh klien atau belum, kita ketikkan perintah shift show peers. Perintah ini kita ketikkan di mode asterisk. Langsung saja kita praktekkan. Kita ketikkan shift show peers. Enter. Nah, di sini belum ada IP address dari klien. Berarti nomor telepon 2001 dan 2002 tersebut belum digunakan login oleh klien karena memang belum saya gunakan untuk login. Kemudian untuk keluar dari mode asterisk ini kita ketikkan perintah exit dan di enter. Nah, akan kembali lagi ke mode terminal. Demikianlah pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana mengkonfigurasi asterisk di Linux Ubuntu. Untuk pertemuan minggu depan atau selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC klien, yaitu kita install software-nya dan kita login dengan menggunakan nomor telepon yang telah kita daftarkan tadi. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Dalam penyampaian tadi mungkin ada hal yang kurang berkenan, ada salah katanya, mohon dimaafkan dan mohon diikhlaskan. Kemudian pertemuan hari ini semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita semuanya. Amin. Dari saya, Syakiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.